Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Fajar Rizky dari kelas B3. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang membran biologis dan mekanisme absorpsi, di mana titik-titik penetrasi membran dalam kinetika obat, yaitu obat harus melintasi satu membran atau lebih selama absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dan penyimpanan ke tempat kerjanya. Maksudnya ini di mana absorpsi itu penyerapan, distribusi itu pengedaran, metabolisme itu kayak penguraian zat aktif, dan ekskresi itu di mana kayak pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh. Next, struktur dan sifat membran. Untuk masuk ke dalam tubuh dan diambil oleh jaringan, obat harus mempenetrasi membran epitel yang melapisi organ dan rongga tubuh. Terdiri dari deretan sel yang dihubungkan oleh celah berisi air. Membran sel terdiri dari lapisan biomolekuler dari lipoprotein. Kedua lapisan lipid terarah sedemikian rupa, ujung polar mengarah kepada medium air atau keluar sel. Bisa kita lihat di slide. Absorpsi dari saluran gastrointestinal. Molekul obat melintasi saluran GI menghadapi berbagai tekanan lingkungan yang berkaitan dengan pH, enzim, elektrolit, sifat permukaan, dan viskositas cairan GI. Semuanya mempengaruhi absorpsi obat. Maksudnya ini pH, enzim, elektrolit, sifat permukaan, dan viskositas cairan yang ada di GI itu dapat mempengaruhi absorpsi obat. Saluran GI di mana suplai darah yang sangat banyak dilapisi dengan membran mukosa, tempat obat mudah berpindah ke sirkulasi umum. Permukaan bagian dalam dari lambung relatif halus. Maksudnya permukaan di lambung itu halus. Usus halus memiliki banyak lipatan dan jaluran, sekitar 8-10 liter per hari. Cairan diproduksi dan disekresi ke dalam saluran GI. 1-2 liter itu diperoleh dari makanan dan minuman yang kita minum sehari-hari. Diperfusi oleh banyak jaringan kapiler yang memungkinkan absorpsi dan distribusi obat. Lambung, di mana rentang pH lambung itu 1-3,5, umumnya itu 1-2,5 pH-nya. Aksi memeras dari lambung menghasilkan adukan lembut, tapi menyeluruh terhadap isi lambung. Sediaan obat seperti tablet, kapsul, dan lain-lain itu dapat bertahan di lambung 0,5-2 jam sebelum pindah ke pilorus dan duodenum. Perpindahan obat sangat cepat bila lambung kosong atau kayak kita lagi puasa, dan sangat lambat bila ada makanan lemak tinggi. Maksudnya itu perpindahan obat itu sangat cepat kalau lambung kita itu kosong seperti lagi puasa. Terus perpindahan obatnya itu akan lambat bila ada makanan atau lemak tinggi. Duodenum. Obat berhadapan dengan perubahan pH yang drastis di duodenum. Menghadapi sistem enzim baru, duodenum, jejunum, dan bagian atas ileum menyediakan luas permukaan yang besar dan efisien untuk tempat absorpsi obat. Villi menyediakan area permukaan yang luas untuk transfer absorpsi molekul obat masuk ke sirkulasi sistemik. Jaringan kapiler di sekitar villi dan mikrovilli menjadi jalur utama obat mencapai sistemiknya. Absorpsi obat. Membran barier gastrointestinal tersusun dari lipid, protein, dan polisakarida. Bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Absorpsi dapat terjadi difusi pasif, transport aktif. Contohnya ini. Absorpsi obat melalui membran gastrointestinal. Di sini ada difusi pasif, transport khusus,
difusi pasif melalui membran lipoid. Di mana difusi pasif ini maksudnya itu hanya dapat dilalui oleh senyawa dengan molekul kecil, yaitu kurang dari 150 senyawa yang bulat. Kita lihat di sini molekul polarnya itu kecil sehingga dia masuk melalui membran. Yang kedua itu yang ini difusi pasif melalui membran lipoid, di mana dia itu molekulnya itu melarut pada lemak atau lipid penyusun membran. Ini dia melarut pada lemak. Yang ketiga itu transport khusus atau transport aktif difusi dipermudah, di mana bisa kita lihat di sini molekul polarnya itu besar. Jadi dia itu diperlukan adanya pembawa dengan molekul obat akan membentuk kompleks. Di sini bisa kita lihat pembawanya itu ini yang segi 4, sedangkan molekulnya ini yang bulat. Jadi kalau pada saat molekul polar yang besar ini akan melintasi membran, akan dibawa dengan molekul pembawa yang ini yang segi 4 yang akan membentuk kompleks, sehingga molekul polar yang besar itu bisa melewati membran. Terus ketika dia akan melewati membran, dia akan membentuk kompleks dengan molekul pembawa, sehingga ketika sampai di permukaan setelah melewati membran, molekul pembawa ini akan lepas dan naik kembali ke atas untuk membawa molekul-molekul polar yang lain sehingga bisa melintasi membran. Maksudnya, jadi kesimpulannya, molekul polar yang besar kan tidak bisa melewati membran, jadi dia butuh molekul pembawa. Molekul pembawa ini membawa molekul polar besar sehingga bisa melintasi membran. Dia itu akan berikatan kompleks dengan molekul polar sehingga bisa membawa molekul polar ke bawah sini. Ketika molekul polar yang dia bawa dari atas ke bawah sudah melintasi membran, dia akan melepas molekulnya, terus naik lagi ke atas, mengambil lagi molekul polar untuk dibawa lagi ke bawah sehingga dapat melintasi membran. Mungkin kurang lebih seperti itu. Absorpsi obat difusi pasif. Kebanyakan obat melalui mekanisme ini. Laju perpindahan obat ditentukan oleh sifat fisikokimia obat dan gradien konsentrasi. Perbedaan konsentrasi obat di dalam cairan GI dan di dalam aliran darah. Kinetika orde 1. Sedangkan absorpsi obat transport aktif, zat penghancur atau karir kimiawi di dalam membran akan berikatan dengan molekul obat. Dia akan berikatan mengantar obat melintasi membran dan melepas di sisi sebelah di dalam aliran darah. Dia itu memerlukan energi kimiawi. Molekul obat dipindahkan dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi membran biologis dan mekanisme absorpsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.